Gue sekarang mikir, kok anak Gen Z, gue nggak pernah dengar cerita mereka lari dikejar anjing ya. Merhatiin nggak? Kan anjing udah punah. Anjing, gimana? Belum. Ini anjing bukan T-Rex. Oh anjing, iya dog. Dog. Oh, Bukan oke. Velociraptor. Iya. Karena waktu dulu menurut gue nih generasi milenial itu yang cowok-cowok ya, yang emang apa ya, dulu kan mungkin anak-anak generasi milenial tuh seringnya mainnya kan keluar rumah. Di luar rumah lah. Iya. Lo main sepeda, main basket, main bola dan lain-lain, intinya outdoor. Dan sering banget gue mendengar cerita dan bahkan gue pribadi mengalami, yaitu cerita teman-teman dikejar anjing. Oke. Gue pernah waktu itu dikejar anjing di sebuah komplek di dekat rumah nyokap kita, yaitu namanya Komplek Auri, MBAU. Iya. Itu emang komplek angkatan udara Angkatan gitu. Udara, Iya. benar. Tapi yang emang nggak mungkin kita dikejar anjing di komplek. Bukan komplek, kita nggak tinggal di komplek, kita tinggal di Enggak sih, kampung lah. kampung jatuhnya. Kita nggak mungkin tinggal di nggak mungkin dikejar anjing di dekat rumah kita karena kalau ada anjing di situ digebukin. Ditimpukin Iya, kesian banget. ditimpukin, kasihan banget. Cuman kayaknya agak anti anjing lah ya mungkin ya, daerah-daerah tetangga-tetangga kita tuh kayaknya gerah banget kalau lihat ada anjing gitu. Kan Pancoran nih Silicon Valley alias Iya. ketika ada bule aja tipe-tipe yang diikutin gitu. Bule jalan nih, terus diikutin sama anak-anak kampung banyak. Bulenya berhenti, diikut berhenti. Mister, gitu kan. Bule jalan lagi rame-rame gitu. Digoda-godain. Iya, Pancoran tuh tipe yang begitu. Habitnya Darmo Hangsa tuh kebetulan. Betul. Emang kalau di Pondok Indah Golf begitu kan kehidupan ya. Nah, begitupun tadi kalau anjing ada tuh ditimpukin lah, diapain, pokoknya kesian banget. Makanya adanya di kompleks. Di Kompleks komplek. terdekat, Kompleks Auri. Gue ingat banget waktu itu gue naik sepeda, dikejar anjing, karena panik, jadi naik sepedanya jadi berantakan, gue jatuh, gue lari. Anjingnya masih ngejar, waktu itu herder. German Shepherd, gue ingat banget. Kok bisa lolos? Maksudnya kok bisa lepas dari rumah Nah, atau? Iya. Gak tahu juga. Maksud gue, kalau misalkan sekarang anak Gen Z jarang kejar anjing karena mungkin pada tinggalnya di komplek atau di komplek klaster gitu. Tapi kan justru dikejar di komplek. Itu dia. Iya. Justru yang punya anjing di komplek. Iya. Kalau benar. zaman kita ya. Iya. Sampai sekarang gue rasa kalau di kampung gitu rata-rata kucing sama ayam. Iya kan? Bener. Maksudnya anjing sih nggak ada ya. Pokoknya Di komplek itu binatang komplek. tanda-tanda rumah padat itu kalau misalkan di daerah jalanan rumahnya tuh banyak ayam tuh udah tuh. Tanda-tanda pemukiman padat tuh. Bener gitu kan. Banyak tai kotok di jalanan, itu tuh. Nah kan kalau anjing nggak, Anjing beda. nggak. Maksudnya kalau di Bali banyak. Tapi kalau Ya. di sini sih anjing tuh emang letaknya di komplek, bener Ya, sih. ya, Gua dulu, gue kalau ngomongin komplek Auri, gue bukan keinget sama kita dikejar anjing. Gue pernah dikejar anjing. Jadi kan kita kan, lu juga waktu itu kan sekolah waktu SMP di Tebet. Gua juga di Tebet. Ya. Jadi lu mungkin mengalami apa yang gue pernah alami karena gue begitu gue lulus SMP, lu baru masuk SMP. Bener. Dan lu sama-sama di Tebet. Ya. Jadi kita suka naik Mikrolet M34 kan. Nah, gue tuh sering berhenti M34 itu di Auri, di Komplek Auri. Jadi gue jalan kaki Ya, bener. dari Komplek Auri ke rumah. Hah. Nah itu gue sering banget dikejar anjing. Ada di salah satu, pokoknya gue punya temen rumah di situ. Di depan rumahnya dia tuh sering banget ada anjing. Jadi ada mungkin 1-2 rumah yang anjingnya gue nggak tahu kenapa tiba-tiba emang suka keluar dari pagar aja gitu. Iya. Dan suka ngejar gitu ya. Tapi kenapa gue bela-belain turun di Komplek Auri dan jalan ke rumah walaupun itu mungkin jarak 2 kilo? Ada. 1,5-2 kilo lah Iya, ya gitu ada. kan. Padahal ada tempat pemberhentian mikrolet yang lebih dekat, which is di masjid. Iya. Tapi gue berhenti di Komplek Auri. Dan kenapa gue selalu lewat di depan rumah gue, rumah teman gue itu yang banyak anjingnya adalah karena cewek-cewek sering nongkrong di situ. Bener. Iya. Iya. Cewek-cewek nongkrongnya di situ. Jadi anjing gue pengen lihat cewek-cewek, tapi banyak anjing. Udahlah cewek lewat. Namanya resiko. Namanya resiko bener. Di No Pancoran pain no kebetulan gain kan. Cewek-ceweknya ada yang cakep. Ada. Nah makanya kalau di situ nongkrong tuh anak-anak sekolahan pada nongkrong di situ. Nah. Oh sorry, di Pancoran ada cewek cakep dulu, Foni Bening. Itu tetangga kita. Iya. Sebelum dia Foni pindah ke Bening. Bogor. Bener. Itu kok satu lo tahu pancoran. pindah ke Bogor? Hah? Kok lo tahu pindah ke Bogor? Ya kan dia WhatsApp waktu itu. ada WhatsApp. tuh. Teknologinya WhatsApp ada tuh. Tahun 93 ada tuh WhatsApp tuh. Iya bener, Foni Bening pernah tetanggaan sama kita itu FYI ya. Keren loh itu kita. Pada saat itu kampung Pancoran tuh lagi keren-keren ada Nggak Foni ada Bening. keren-keren. Yang bening dia doang. Dia doang. Yang bening dia doang, yang lain sih kurang bening. Sholat id semua cowok-cowoknya
ngerokok walaupun udah kayak bentar lagi mulai tapi ngerokok nungguin Foni lewat. Gitu Foni lewat langsung pada masuk ke sap-sap itu. Padahal cowok-cewek juga dipisah ya. Iya. Iya, nah yang gue inget dari Komplek Auri justru yang bener-bener nyangkut banget di kepala gue adalah kita pernah ada satu momentum di mana bener kata lo, kita kan kalau mau main sepeda, main basket, bahkan belajar motor, later on life tuh kayak belajar mobil segala macam tuh kan di Komplek Auri. Nah, kita waktu itu tuh lagi naik sepeda berdua. Komplek Auri ini dari rumah naik sepeda, muter-muter kompleks segala macam, udah. Nah, mau menjurus keluar lagi kan, mau menuju keluar lagi. Keluarnya Komplek Auri itu kan ada portal di dekat Kelurahan Pancoran. Bener. Nah, sebelum portal itu kita berhenti. Gue lupa kita berhenti ngapain. Kayak ngeliat sesuatu di got apa atau apalah, pokoknya kegiatan orang kaya lah Things gitu. lah, Stranger Things. Ngeliat sesuatu di got gitu, nggak tahu apaan, cebong atau apalah, gue nggak ngerti. Pokoknya kita lagi ngeliat sesuatu, jadi kita berhenti di pinggir jalan, turun dari sepeda, terus kita lagi ngeliatin itu. Nah, sambil kita lagi ngeliatin itu, gue ngeliat nih, pokoknya kita ngadep, jalanan tuh di belakang kita. Kita lagi ngadep ke sana, kelurahan di sebelah sini nih, gitu. Kita lagi ngadep ke sana. Ya. Pas gue lagi lihat ke kanan, ada satu anak. Mungkin waktu itu kita SD. Gue inget nih kayak ini. Iya, kita SD. Mungkin gue kelas 5 atau 6, lu kelas 1, kelas 2 lah gitu. Kita SD. Terus ada satu anak, mungkin dia SMP, jalan ke arah kita, bawa rotan. Gue waktu itu ngeliatnya kayaknya seingat gue tuh kayak posturnya dia sama kita tuh jauh gitu loh. Kayak jauh lebih tinggi gitu kayak. Bener-bener, badannya dia lebih tinggi, bener. Tapi feeling gue waktu itu kayaknya ini anak mungkin kayak 4-5 tahun di atas kita lah. Jadi sebenarnya ya bukan kuliah juga, gitu, bukan satpam BCA gitu loh, bukan gitu. Maksudnya anak-anak SMP-an lah mungkin, bawa rotan lumayan panjang segini gitu kan. Seret-seret gitu rotannya kan, sat. Anjing ini orang mau ngapain nih? Ngarah ke arah kita. Gue pikir anjing ini kita mau dipalak apa gimana dia pakai rotan. Sendiri tapi. Bener. Sampai di deket gua, terus enggak nih ternyata dia lewat gitu kan. Lewatin gua, sampai di belakang lo. Begitu di belakang lo, rotannya diangkat, disabet betis lo. Asli. Iya kan? Tanpa sebab, tanpa ngomong apa-apa. Wah, itu gue yang kayak, anjing kenapa jadi gue disabet? Iya, lu disabet. Iya. Disabet, nah seingetan gue, begitu disabet, pak gitu, spontan. Ya, lu Nangis masih gua. kecil, lu nangis. Kejer kan. telep. Iya. Nangis. Nah di saat itu terjadi, ya sepersekian detik gue mikir kan yang kayak, anjing, Rio disabet betisnya, pakai rotan, sama anak gak jelas nih kan. Wah, gue harus membela adik gue yang disakiti sama orang tidak dikenal ini, gitu kan. Jadi gue merasa harus memberanikan diri walaupun dia lebih tua dari gue, lebih tinggi, terus dia bawa senjata, tapi gue pikir anjing gue harus Fight lah. man up dong dan membela gitu kan. Jadi sepersekian detik tuh gue memberanikan diri, terus ya anjing nih orang gue gebukin juga nih. Mungkin gue pikir kalau misalkan dia gue gebukin, lo ngelihat gue gebukin dia, lo akan join, jadi kita 2 lawan 1 kan. Jadi anjing nih orang harus gue sikat nih. Gue mendekat ke dia gitu, terus gue langsung ngomong sama dia yang, woi, lu ngapain adik gue? Ikutan nangis. Adik gue. Kenapa lu sampai adik gue? Adik gue salah apa? Gitu kan. Jadi posisi gue nangis. Lo juga nangis. Terus dia kan borotan bingung. Anjing, ini kenapa 2 orang nangis gitu kan. Terus yang dia lakukan adalah anjing gue masih ingat banget. Yang dia lakukan adalah gini. Ya udah, sorry dong. Maaf, jangan pada nangis dong. Ternyata mas sebenarnya bocil juga. Akhirnya kita bertiga menangis di pinggir jalan tanpa sebab gitu. Bisa, habis itu bisa. Habis itu pisah. Dia cabut, kita juga bisa anjing. Aneh banget. Gue juga gak ngerti, padahal tuh gue udah memberanikan diri. Tapi pas keluar suaranya kenapa gue nangis. Gue juga bingung. Pas keluar suaranya pletot-pletot. Yang penting usaha. Iya. Yang penting usaha, bener. Iya. Tapi kalau ngomongin dulu waktu pas kita SD gitu kan emang basket tuh menjadi tren. Iya, betul. Ya kan, kita main di si komplek Auri ini, MBAU ini. Kebetulan pakai sepatu. Nyeker. Kalau lihat nyeker atau sendal jepit. Nyeker. Si Jordan tuh ada tuh yang pakai. Asli. Gak ada. Sampai pokoknya tanda-tanda kita lagi sering main basket itu kaki kita kapalan. Iya. Wah, lagi sering main basket nih kakinya kapalan. Nah, jadi emang balik lagi di episode yang intro kita ceritain si teman-teman
April Mop ini atau ASOS gitu nyebutnya karena asosiasi. Jadi emang dari dulu tuh kita, tadi kan lo bilang kayak, wah tapi main judi mungkin nggak sebandel itulah karena pada saat itu mungkin kayak narkoba tuh lagi di mana-mana segala macam. Orang gue pernah ngeliat temen gue nyuntik di warung Indomie. Wadidaw. Normal nggak tuh, gila? Waktu SMA gue pernah ngeliat temen gue nyabu di kelas. Sumpah di kelas. Bagus. Sumpah berdua di kelas. Ada guru. Anjing. Ada guru. Cuman emang lagi ngumpulin tugas. Iya, iya, Jadi iya. guru lagi dikeroyok. Distract lah. Untuk cepet-cepetan dapat ponten. Karena begitu lo dapat ponten udah dikoreksi sama dia dapat terus lo pulang kan. Iya. Jadi ini guru lagi dikerubungin. Bener. Wah, kar. Anjing. Gila. Gue yang pas liat temen gue nyuntik juga gue kayak anjing nih. Satu gue baru pertama kali ngeliat bentuk putau itu seperti apa. Dan cara mengkonsumsinya begitu juga kayak, oh gitu ya, ada kayak di pompa-pompanya lah atau apanya, anjing di warung Indomie. Wah, hancur banget. Nah, beruntungnya kita dan teman-teman tuh cukup Terhindar lah cukup terhindar dari situ iya. dan malahan banyak mencoba hal-hal yang baru dan sifatnya kayak olahraga. Bener. Kayak misalkan itu tuh basket. Basket. Dulu gue main bola juga sering banget. Terus kita juga sempat ada hobi kayak airsoft gun. Bener. Itu kan sama orang-orang yang sama juga Betul, sebenarnya betul, kan. betul. Terus banyak mencoba olahraga-olahraga dari yang mungkin sifatnya kayak lo apa ya, ada belanjanya, ada gearnya, misalkan tadi airsoft gun itu menurut gue termasuk olahraga lah ya. Iyalah. Iya kan? Sport gitu ya. Iya, masih kategorinya masih olahraga lah. Sampai olahraga mungkin yang dulu orang nyebutnya nih olahraga paling murah, itu lari. Oke. Iya kan? Maksudnya kan dulu katanya olahraga yang paling simpel, paling murah tuh lari. Lu punya kaki, udah nggak perlu modal apa-apa, tinggal lari aja. Padahal kalau nggak pakai sepatu anjing juga tuh. Kaki lu apa suku Baduy? Iya, makanya itu dia makanya nggak keamplas tuh kaki. Iya. Di semen gitu atau di aspal. Lu pernah agak sempat nyoba-nyobain juga kan? Pernah. Jadi gua kalau nyobain tuh maksudnya nggak kayak yang mungkin sekarang ya. Maksudnya udah ada komunitasnya lah, udah ada lombanya lah, maratonnya lah, apa segala macam. Bukan kayak gitu sama sekali ya. Ini tuh kita bicara mungkin gua kelas 1 SMA gitu kali ya. Artinya kan mungkin kayak tahun 96 lah gitu. Iya. Itu ada satu temen gua yang tiba-tiba ngide kalau kita lari yuk gitu. Nyobain lari, lari gimana? Ya lari aja sore gitu, misalkan kita lari kemana, terus ntar balik lagi olahraga aja gitu kan. Ada satu temen gua ini namanya Black. Otomatis kan putih. Iya. Bule tuh kebetulan. Jadi si Black ini, gue tuh dulu SMA, jadi ceritain si Black nih, nggak apa-apa lah Gak ya. apa-apa. SMA tuh gue ada 6 orang di 3 meja, 1 meja 2 bangku. Jadi ada namanya Eri, Radit, Rizky, Angga, sama Megah, sama gue, berenam nih. Ya. Di SMA semuanya dapat nama Julukan. Jadi si Eri jadi KT, ini mereka saling mencela. Iya. Saling tuker-tukeran nama julukan. Yang sampai sekarang masih dipakai. Iya. Eri jadi KT, Radit jadi Black, Rizky jadi Bonsai, Angga jadi Akeo. Bagus. Karena alasan apa lu udah tahu. Megah jadi Meki. Wow. Nah, mantap sekali kan. Nah, si Black ini temen gua, kalau misalnya digambarkan mungkin dia mirip Glenn Fredly lah ya. Glenn Fredly almarhum. Sama Ganjar ya. Kalau sekarang Ganjar Ganjar. Pranowo lah ya. Antara Glenn Fredly sama Ganjar Pranowo ya. Antara Iya, dua iya. itulah. Antara gitu. dua itu, benar. Nah, dia itu ngide ke gue. Ngide ke gue bahwa kita lari yuk. Ya udah, gue mau. Ya. Suatu hari gue pernah dijemput lah sama dia ke rumah. Dia udah siap lari. Gue sama Dimas, teman kita, Dimas Bayu Wisata. Yeah. Nah, teman kita berjudi lah itu, April Mop tuh. Kita lari bertiga ke Tebet. Habis itu ntar balik lagi gitu kan. Ya gear seadanya. Ya, dia betul. udah lumayan tuh waktu itu. Mungkin dia pakai sepatunya beneran lari, sedangkan gue mungkin masih pakai sepatu basket atau apa. Kita lari. Sampai di Tebet, di depan pasar Tebet Barat, gue ngerasa yang kayak nggak usah dilanjutin kali ya. Pulang aja gitu. Ini kayak ngos-ngosan lah, kaki pegel lah. Dan Nyesel itu hari lagi pertama ternyata. kan, ada nyeselnya tuh. Iya. Balik, ya udah balik yuk gitu. Balik sambil agak misu-misu dikit. Ya elah baru segini doang. Masa lo udah balik? Strava Pegel gua nih. Ada Strava. Ya udah akhirnya kita balik. Gue udah mulai ngerasa kayak ini olahraga bukan buat gua nih. Kalau lo tahu Black, dari dulu sampai sekarang, menurut gua dia itu salah satu orang yang kalau lagi doyan sesuatu ngepol.
Betul. ngepol dengan kantongnya dia ya. Iya, iya. Gitu. Tapi apapun lah, lu tadi nyebut airsoft gun, dia dari atas ke bawah kayak udah PUBG total. Iya, beneran PUBG, Iya, tapi iya, nggak ke iya. Sumatera, yang ini beneran ke lapangan Iya. yang emang buat main airsoft gun. Bener. Terus beneran sampai kayak full gear gitu. Iya, iya, iya. Terus dia misalkan doyan apalagi ya, misalnya main Mobile Legend, pasti skinnya bagus-bagus. Gitu. Pokoknya intinya sesuatu tuh total dia. Dia lumayan keceburnya lumayan dalam tuh dia. Sama kayak lari juga, walaupun masih awal, tapi udah mulai nyicil tuh beli sepatu, terus habis itu mulai beli celana yang lari, terus mulai baju lari. Jadi waktu kali kedua dia datang ke gua, dia tuh udah mulai pakai celananya beda, terus mungkin pakai handband atau apalah gitu, gua agak lupa lah pada saat itu. Orang dia sempat pakai legging hitam yang gue juga agak nggak nyadar. Pakai legging ternyata. Gue pikir telanjang gitu ya. Legging hitam alias sudah mirip banget tapi emang kulitnya sih. betul. Leggingnya. Cari yang ada motifnya kayak atau gambar ya, jangan polos. Atau jangan hitam lah. Itu kenapa ada tato Nike-nya di dengkul? Oh, itu legging gitu. Legging. Ternyata emang ada mereknya. Iya. Dia tuh kan udah mulai rada gear up lah. Nah. Jadi waktu kali kedua, gua masih Dimas, akhirnya lari lagi sama dia. Makin kerasa nih bukan olahraga gua. Kita ketebet lagi. Gitu kan. Dia udah gear apa segala macam, gua kasihan, ya udahlah akhirnya kita tetap lari, kita ke Tebet Barat lagi. Yang kali kedua ini makin gua ngerasa ini bukan buat gue, dari Tebet Barat pulang naik mikrolet gue. Ya kan? Dia lari di belakang, si Black lari di belakang mikrolet lo kan. Depan malah. Jadi larinya Ngawal. Udah kayak Rider. Jadi dia, gue tinggal, gue naik mikrolet pulang. Karena dia mungkin gengsi atau gimana, akhirnya dia kayaknya nggak ikut deh gitu kalau gue nggak salah. Nah, kali ketiganya dia ngajak gue lagi, gue nggak mau. Kali keempatnya, dia juga udah nggak lari. Anjing. Jadi udah cuma 3 kali doang. Dengan barang-barang yang udah belanja lah ibaratnya. Gue Ya. nggak tahu pelarian dia apa, tiba-tiba dia ngajakin lari segala macam. Karena memang geng kita kan bukan geng lari. Benar. Ya kan? Tapi kayak dengan dia segitu gampang dalamnya ketika lagi suka sesuatu, apa jangan-jangan menurut gue emang butuh itu buat pelarian, dalam artian pelarian, distraction gitu-gitu ya. Karena kan dia tuh menurut gue juga salah satu orang yang ada-ada aja nih dari sisi pekerjaannya tuh cukup mencelak-mencelok. Begitupun masalah hidupnya. Iya betul juga. Iya Memang kan? benar-benar. Begitu masalah hidupnya, kayak misalnya dia pernah pacaran sama cewek. Dia kayaknya waktu itu lu waktu itu kan sempat buka toko kue. Bener. Ya kan? Di Itu mungkin RSPP. Tahun berapa tuh ya? 2070 ya kalau nggak salah. Masa depan dong. Iya, Back to the Future. 2000 berapa ya? 2006 awal 7. lah gitu ya. Iya. Oke, segituan kali ya. Lupa lah gue, iya bener-bener. Nah, si Black ini lagi kerja sama lo posisinya. Oh 2004. 2004, Yes, oke. 2004 2005. Black ini posisinya lagi kerja sama lo. Kalau nggak salah dia delivery. Ngurusin delivery ya? Sebenarnya iya, termasuk juga kayak store manager juga gitu. Jadi kayak outlet manager lah, OM Oke, lah gitu. oke. Dia juga waktu itu. Nah, jadi kan di episode intro kan kita bilang kalau di rumah nyokap tuh jadi rumah tongkrongan. Nah, posisi waktu itu Semi lagi udah nggak ada di rumah, maksudnya udah cabut, udah pergi. Terus jadi rumah pancoran ini, kalau ada teman-teman kita yang udah akrab-akrab itu main ke rumah dan kitanya nggak ada, tetap dibukain. Iya masuk aja. Masuk udah. aja gitu kan. Nah, waktu itu ada gua di rumah dan nggak ada orang-orang lagi, maksudnya nggak ada teman-teman yang lain lagi. Dia Si sendiri. Black datang. Si Black datang. Ya udahlah kayak sewajarnya kita biasanya aja, ngapain ngobrol apa segala macam, rokok dan lain-lain. Tiba-tiba dia cerita kalau dia kalau nggak salah kayak out of the blue tiba-tiba aja diputusin sama pacarnya. Oke. Masalahnya apa gue juga agak lupa. Pokoknya dia waktu itu cerita ke gue sampai nangis, sampai mewek-mewek. Gue yang, waduh, Iya. gini banget nih. Gue juga dalam posisi nggak bisa ngasih input apa-apa kan. Tapi air matanya bening. Siapa tahu keruh kan nggak tahu. Masa air mata hitam juga. Iya, nggak tahu nanya. Oke, Ya kan bening sumbernya tiem ya, masa keluarnya nggak tiem ya. Iya. Oke, terus? Dia nangis kejar apa segala macem. Terus gue nanya sama dia, Black, lu bukannya harusnya kerja? Gak deh, gue gak bisa deh kerja deh kalau mood gue kayak gini gitu kan. Ya, tapi kan gue bilang, gue mikirnya kan ini bukan urusan gue ya. Bukan urusan lo sama sekali. Bukan urusan gue, jadi kerjaannya bukan kerjaan di tempat lo Iya, juga. terserah. Cewek-cewek dia. Terserah lu deh mau gimana menyikapinya atau pelarian lu gimana, terserah lu deh. Ini kayaknya di time frame yang sama ketika dia kerja sama gua dan dia ngilang. Nah,
Dia tuh pernah, ya itu tadi lo bilang kan kerja di tempat gue yang sebagai store manager sama delivery, manager delivery inilah gitu. Dulu kan juga belum ada platform kayak GoFood gitu-gitu nggak ada. Jadi motor harus ini sendiri, orangnya harus nyupir sendiri gitu. Dan kan. orang pesen tuh manual kayak nelfon gitu kan. Iya. Jadi waktu itu ada manajernya lah. Suatu hari dari dia kerja normal-normal aja, tiba-tiba nggak masuk. Terus nggak bisa dihubungin. Dan nggak ada kabar nih ya? Nggak ada izin, nggak ada kabar. Nggak ada izin, nggak bisa dihubungin. Ditanya ke orang-orang segala macam, nggak ada yang tahu. Nomor keluarganya pada saat itu gue kayaknya lupa. Kayak mungkin ganti nomor atau apa. Pokoknya intinya nggak bisa hubungin dia sama sekali lah. Ya. Sehari nggak ada. Anjing, ini kan artinya kerjaan nggak ada yang hadir kan dalam posisi dia kan. Betul. Sehari nggak ada. Bolong lah. 2 hari nggak ada, 3 hari nggak ada, seminggu nggak ada, 2 minggu nggak ada. Setelah sebulan gue pikir kita harus cari orang baru kali ini. Akhirnya setelah sebulan kita cari orang baru, dapat lah. Yang terjadi adalah setelah 3 bulan nggak ada kabar, tiba-tiba gue lagi ada acara di Pondok Indah Mall. Jadi yang punya ruko invest di kayak coffee shop lah. Oke. Nah, bukalah di Pondok Indah Mall. Kita Diundang lah. Jadi orang-orang satu kantor tuh diundang semua kan. Jadi satu toko itu ke Pondok Indah Mall diundang sama landlord nih. Datang dia. Wow. Datang setelah 3 bulan nggak ada dapat kabar. infonya dari mana ya? Datang. Mana gue tahu. Datang. Gue bener juga, tapi gue nggak tahu. Dia pokoknya tiba-tiba datang. Terus ketemu gue sama partner-partner gue kan, sama pegawai gue segala macam. Dah, Mas Black nih Mas gitu kan. Mas Black gitu. Iya gitu. Datang ke kita, nyamperin. Hal pertama yang dia lakukan adalah mewek. Anjing. Nangis juga. Mewek juga. Sorry, gue 3 bulan kemarin gak ada. Gitu. Anjing. Terus tanya alasannya kenapa? Ya gue putus sama pacar gue. Ya lu putus sama pacar lu berhenti kerja tuh. Otak lu di mana anjing? Iya. Kok mikirnya Apakah panjang? lu bakalan diajak balikan ketika lu akhirnya jadi pengangguran? Enggak. Lu makin ditinggalin dong. Makin Orang lu dia- gak punya duit. Makin bersyukur diputus sama lu di pengangguran. Ya nggak ngerti gue, emang aneh aja. Lu emang ajaib sih tapi itu orang Iya. sih. Wah gila. Orang datang ke pancorannya, pemanasannya udah begitu-begitu. Ya lari baru sekali, baru pemanasannya udah gimana-gimana. Sedangkan gue mainnya cuma klak-klak gitu, lari gitu doang. Anjing tuh emang orang aneh sih. Tapi bangke. dia mungkin secara budget dari zaman dulu bisa dibilang ya terbatas. Ya maksudnya kita semua juga budgetnya terbatas ya. Tapi untuk urusan hobi kan dia kayaknya lumayan dibela-belain. Bener, Ya kan? bener. Menurut gue tuh sah-sah aja. Maksudnya nggak ada yang dirugikan lah. Asal lo nggak ngutang ya. Gue termasuk orang juga yang ya punya beberapa hobi lah. Lo juga. Iya. Teman-teman kita pun juga kita banyak melihat orang-orang yang misalkan entah doyannya apa otomotif, ada yang doyan misalkan koleksi apa, ngumpulin barang. Menurut gue ngumpulin barang itu juga kayaknya lebih banyak terjadi di generasi milenial dan X mungkin. Yang ya gue tampung aja nih buat apaan, ya nggak tahu buat apa gitu. Bener, bahkan bukan cuman barang koleksi. Kalau gue ngelihat kayak misalkan tas-tas bekas belanja nggak dibuang-buang. Iya. Terus misalnya kayak ada kotak sepatu nggak dibuang. Iya. Misalnya lu punya banyak topi, udah ada yang bulukan, ada yang nggak kepakai segala macam, nggak lu buang, Tetap nggak lu aja jual nggak juga. dibuang. Iya benar. Gue nggak tahu kalau Gen Z masih gitu apa nggak ya? Nah, sepenglihatan gue ini mungkin gue salah juga ya, tapi sepenglihatan gue kayaknya nggak sebegitu mengkoleksi barangnya dibandingin generasi yang sebelumnya. Kayak hoarder gitu kan, Iya. jadinya kayak hoarding. Itu kan udah kalau lo udah ekstrim lah ya. Ngumpulin barangnya sampai kayak misalkan waktu itu kan ada orang yang di rumahnya beneran lo buat space tidur aja tuh udah tipis banget karena semua udah isinya barang semua, total. iya. Nah, gue yang herannya kalau misalkan ada orang yang justru malah kebalikannya, yaitu nggak punya hobi. Oke. Ada di sekitaran kita. Ada. Di sekitaran kita, teman dekat kita, teman dekat gue banget juga, yang setelah gue perhatiin kayak, ya juga ya dia nggak bisa dibilang gue nggak tahu hobinya apa. Maksudnya dia punya hobi kayak misalkan dia main padel gitu, sekarang dia main. Dia punya berbagai kegiatan lebih tepatnya kayaknya. Dia main bukan tenis, hobi ya. iya. Dia sekarang jarang, tapi dulu lumayan sering main bola, iya. Anggota April Mop juga. Anggota ya. April Mop juga. Iya, jadi doyan judi juga dia. Bener. Judi 100 perak tapi. Terus apa lagi ya kegiatannya? Pokoknya kayak kalau kegiatan olahraganya gitu ada-ada aja. Cuman gue nggak melihat itu sebagai kayak hobi yang emang dikulik, dikumpulkan gitu. Contoh, misalkan, ini orang tuh doyan banget MU. Dia pertandingan MU hampir semuanya kalau bisa ditonton pasti sama dia. Tapi apakah dia
menjadi hobinya tuh kayak misalkan jersey MU-nya Ada nggak 10 banyak gitu misalnya, enggak ya? Nggak banyak. Nggak nyampe 5 kalau gue nggak salah. Heeh. Apakah kayak jam dinding di rumahnya MU? Enggak. Dulu kita Celana dalam? enggak, itu gue nggak Enggak. lihat. Oh, sabun coleknya bukan sabun MU. Bukan. Walaupun MU sabunnya terkenal ya. Emang khasnya kan. Semen MU tapi. Semen tapi MU dia. Oh, mortar utama ya. Bukan Manchester United ya. Iya. Walaupun waktu itu kita sempat punya bos di grup radio yang waktu itu lo pernah Mahaka. kerja di Mahaka, yang dia bos kita MU banget. Total. Dia sampai pulpennya MU. Di ruangan kerjanya semua MU. Cangkirnya, Nah. jam dinding, dasi, Iya. gesper, apapun MU. Itu lo bisa ngeliat kalau emang dia doyan atau hobinya Iya. tuh MU gitu. Ternyata dia suka Madrid, bukan MU. Wow, Madrid United ya MU. MU. Dia koleksi ternyata nggak suka timnya. Ini yang kita maksud adalah partner gue di BKR juga, yaitu Molen. Nah, tapi Dia iya sih bener juga. kayak misalkan gue doyan banget ke acara-acara yang kayak Toys Fair gitu. Gue doyan banget ya beli-beli perintilan yang penting nggak penting, mainan gitu-gitu, pajangan-pajangan tuh gue doyan. Kayak mungkin misalnya lo ke Jepang gitu, ke Akihabara Ya, gitu kan. lu pasti beli sesuatu lah. Iya. Gue kayaknya kalau misalnya gue mau ke Toys Fair dan gue nggak punya teman, orang terakhir yang bakal gue ajakin adalah Molen. Karena gue juga yakin dia nggak akan mau juga ke situ, kayak ngapain gue kesini. Cocok tuh kayaknya gue beli action figure Star Wars gitu. Dia nggak doyan sci-fi juga. Dia nggak doyan nonton lebih tepatnya. Iya. Gue selama tahu Molen, nggak tahu kalau sekarang ya, mungkin karena dia sudah menikah dengan aktris, Iya. aktor gitu kan, pemain film, mungkin dia jadi lebih suka nonton gitu Betul. kan, mungkin aja. Tapi dulu sih seingat gue, dia tuh nggak suka nonton. Dia nggak suka nonton bioskop mungkin. Dia lebih nggak suka tepatnya. nonton di bioskop lebih tepatnya. Iya, dia nggak suka nonton di bioskop karena setiap nonton dia tidur. Wah. Sedangkan kan ada film-film yang emang wajib lo nontonnya di bioskop. Bener. Iya kan? Banyak lah, Lord of the Rings lah, Iya. apalah segala macam. Si doyan tuh dia Lord of the Doyan. Rings. Tuh. 2, Molen nggak suka pijit refleksi. Oh iya? Iya. Dia nggak suka badannya dipijet? Enggak, dia nggak suka dipijit, itu enggak. Gitu. Banyak dia nggak sukanya. Gue gitu yang pas nonton, gue inget banget nih, waktu itu kita lagi nonton, rame-rame nih sama teman-teman. Nonton film Last Samurai, itu filmnya Tom Cruise, udah lama banget. Last Samurai kira-kira ceritanya tentang apa ya? Kalau nggak salah samurai deh. Iya, habis. Anjing ya. Terus si Last Samurai ini kan filmnya durasinya cukup panjang. Dan dia di tengah-tengah ya ada perang-perangnya tapi dikit lah. Ada actionnya tapi nggak terlalu banyak lah. Emang lo di build up menuju ke si perang terakhirnya. Jadi waktu pas nge-build up-nya itu, Jadi pace-nya lambat lah. Ya, misalkan kalau kita bagi 3 nih ya, di sepertiga film dia masih melek tuh. Masuk ke 2/3, tidur. Nah, menuju intinya si perangnya, dia keluar ngerokok. Padahal udah mau seru. Ada tuh kayak faedahnya dengan dia nonton di bioskop Last Samurai, anjing. Dia balik-balik masuk bioskop lagi udah mau rokok gitu, Tom Cruise-nya udah mau mati. Terus dia nggak penasaran juga, matinya kenapa? Enggak ya? Oh, dia udah mau kelar mati. kayaknya. Iya, oh oke. Iya mati. Oh, oke. Bagus. Nah tapi ada tuh orang yang emang nggak punya hobi. Iya. Dan ya kayaknya hidupnya tentram-tentram aja. Dan somehow kita nyambung-nyambung aja mau bola. Iya kan? bener. Mau ngomongin apa aja sebenarnya bisa. Cuman ketika itu menyangkut dirinya, emang nggak ada yang dia koleksi atau dia sangat gemari sampai akhirnya ya itu tadi kayak beli lah, Ya, ngejar lah atau bener. apa gitu-gitu. Iya sih bener juga ya. Kayak misalkan dia juga doyan musik, maksudnya dia banyak band atau artis atau musik yang didengerin tuh iya banyak. Cuman gue nggak pernah melihat dia misalkan punya kaos band tuh yang spesifik dan punya banyak karena dia emang doyan banget gitu. Gue juga nggak inget dia. Enggak juga, Apa iya. ya? Nggak Ada ada. kaos band dia punya, cuman nggak terlalu banyak. Iya. Misalkan kayak dia orangnya doyan apa banget band A banget terus punya kaos band A ini banyak gitu kayaknya Nggak ada juga. nggak juga. Iya bener-bener. Padahal dia salah satu temen gue yang paling lama, temen tertua gue dalam artian kan kita tumbuh bareng biasanya kan lo terpengaruh dari temen kan. Bener. Misalkan ada temen lo yang dengerin apa, lo jadi ikut. Temen lo pakai sepatu apa atau baju apa, Lo jadi pengen beli. keren juga ya. Jadi pengen beli. Tapi entah kenapa di dia tuh nggak aja. Nggak aja. Mungkin sebenarnya in a way justru itu berkarakter sih. Jadi dia nggak ngikutin siapa-siapa. Ya gue gini aja. Iya Lagi juga trennya sih. apa, gue nggak ngikutin. Nggak. Ya udah gue gini Temen-temen aja. gue lagi pakai apa, gue nggak pengen pakai gitu. Tapi Iya juga sih. ya
iya gitu. Iya. Bingung juga tuh, Iya, namanya benar. apaan tuh? Gue pernah punya, bukan pernah punya temen gue Ambon, alias Danang. Ya, speed kill ya. Speedkill, vokalisnya Speedkill. Gue nggak tahu sekarang udah berubah apa enggak, karena ini gue tahu informasi ini tuh mungkin udah kayak 10 tahunan lalu lah gitu, bahwa dia nggak suka makan. Wow. Jadi kan kita tahu ada namanya wisata kuliner. Iya. Buat dia wisata aja nggak perlu pakai kuliner. Karena dia orangnya tuh Dia kalau makan butuh makan biar hidup aja ya, kalau nggak dia makan hidup. mati gitu Yes. kan. Dia tuh nggak suka explore makanan. Gue nggak tahu kalau misalkan makan tuh yang makan lagi. Gitu gue nggak tahu ya. Maksudnya apakah dia Senewon anjing. sebel gitu kalau ketika jamnya makan itu gue nggak tahu. Tapi dia nggak suka berpetualang dalam kuliner. Dia nggak suka wisata kuliner, nyobain makanan-makanan segala macam enggak. Pokoknya makan tuh yang simple, yang cepet, kenyang, that's Dah. it. Abis itu gue bisa lanjut. Emang karena gue butuh makan aja gitu ya. Dia salah satu dari ribuan temen gue yang nggak suka makan, dia doang kayaknya. Aneh sih orang nggak doyan makan sih. Iya, Maksudnya nggak doyan doyan. explore makan ya. Iya, nggak doyan Iya, explore iya. makanan, nggak suka kuliner gitu. Kayaknya temen gue yang gue kenal sekarang, dia doang kayaknya. Ya, tapi orang kayak gitu sih ada-ada aja sih. Iya, Kayak mungkin. tadi Molen gitu nggak punya hobi gitu, sedangkan gue melihat dia kan dari SD, berarti dari SD sampai sekarang, ya itu tuh gue kayak ini aja apa lempeng aja gitu loh, nggak ada kecenderungan tiba-tiba lagi suka apa terus yang suka banget sampai ngoleksi apanya banget gitu tuh nggak ada. Motor juga baru belajar waktu pas kita ke Lombok. Bener. Dia juga tidak ada ketertarikan untuk misalkan kayak punya motor atau beli motor juga enggak. Cuman pengen ngerasain aja. Iya. Ya karena Lomboknya juga pandemi, ada orang. Iya, Ya, itu bener. mah kayak les privat aja. Iya. Orang dia naik motor di Mandalika. Pakai aspal Mandalika. Iya, sebelum Mandalika jadi sirkuit, Molen belajar motor di situ di Iya. Mandalika. Valentino Nggak Rossi aja bohong belum gua. ya? Valentino Rossi belum ngetes. Belum ngetes, dia Molen udah udah Molen. duluan. Iya, bagus. Beneran ini true Iya, story. tapi ini true story, Pas true story. pandemi, Pak Mandalika lagi dibangun kan. Udah jadi tapi belum dibuka lah gitu ya. Dan belum selesai 100% belum selesai juga bener. gitu. Jadi masih aksesnya masih cukup masih bisa diakses sama bebas semua lah, orang iya. lah bisa dibilang gitu. Benar. Molen belajar motor di di Mandalika. aspal Mandalika. Gila. Tapi ngomongin Molen, gue udah kenal dari SD. Lo tahu nggak? Ketika gue SD, gue pernah menjadi atlet lari jarak pendek. Sama Black. Bukan. Bukan ya? Sama sekolah, gue tanding di Ragunan. Di sekolah Oke. atlet kan, Ragunan Ya, sekolah atlet kan. Kan dulu kan atletik kan selalu di Ragunan. Ya. Mata pelajaran atletik. Iya. Benar. Gue tanding mewakili sekolah waktu itu SD Yasporbi. Tanding di Ragunan. Pakai itu apa sih? Nomor gitu. Nomor Ah. iya. Beneran tanding kompetisi lari jarak pendek. Lari jarak pendek itu berapa? Gue lupa. 200 apa 400 meter? Ya, segitulah kali ya. Kalau 100 kan sprint. Ya. Jarak pendek tuh mungkin ya 200, 400 Ya, segituan. kali ya. Nggak tahu deh Yoi. gue. SD tuh gue begitu. Apakah makin gede makin tertarik lari? Wow, tidak lagi sama sekali. Gue sorry banget nih. No offense buat yang doyan lari. Tapi kayaknya lari juga emang bukan olahraga gue lagi. Kenapa lu nggak sukanya? Bosen kalau gue. Sama gue juga lagi. Kayak gue emang lebih suka olahraga tuh yang permainan lah. Yang ada permainannya, ada skornya, ada bukan kompetisi. Lari juga gue kan soalnya kompetisi. Iya, ada skornya, ada Iya. menang kalahnya lah gitu ya. Ada gitunya. Nah, gue pernah beberapa kali nyobain lari, tapi bukan yang gue dalemin banget dan gue gak suka lagi gitu. Gue juga lagi. Ya waktu itu kan gue udah pernah nyoba. Ya, Iya. walaupun mungkin gitu doang. Ada beberapa kali juga misalkan nyoba lari di Senayan tuh, di Stadion GBK gitu. Ada lah pernah beberapa kali. Cuman masih belum kena. Dulu waktu Iya, kita sama. kecil juga diintroduksi kan bukan ke lari, tapi lebih ke fun bike. Iya, Bener nggak? bener. Waktu kita kecil kan dulu orang tua kita dua-duanya doyan banget sepedahan. Iya. Dan emang doyan fun bike lah gitu. Bener. Pakai jersey sepeda lah, pakai Iya, bicycle pants lah, segala bener. macam total lah intinya. Kita juga semua dipakein. Kita dipakein. Dan yang tokainya adalah ini karena gue anak paling kecil ya. Jadi kan sepedaan tuh kan bokap nyokap, Semi gue gitu kan. Semi tuh dapat sepeda sendiri. Gue fun bike dari Jakarta, dari rumah ke misalkan ke Monas, mampir makan, balik ke rumah lagi. Gue duduk di frame gini. Ngentot nih apa sepedaannya. Satu Duduk dibonceng, tapi juga bukan di bangku, tapi di frame gitu kan. Ini depan gue stang. Duduk nyamping gitu. Belakang gue bokap gue gitu gini. Gue duduk di frame gini nyamping. Ngentot nih si sepedaan Mending anjing. pasangin jalu ya. Iya. Masih lebih enak. Gak ada faedahnya sepeda, cuman itu gue cuman ibaratnya Kena manfaat angin gue doang. vitamin D doang gitu. Alias berjemur doang udah.
Anjing. Si genjot tuh kayaknya gue. Keringetan juga enggak. Asli. Sebenarnya juga hitungannya nyusahin ya. Iya, Tapi beban tetap doang. diajak. Iya sih emang sih. Cuman kalau misalkan ngomongin lari, menurut gua nggak valid kalau misalnya ngomonginnya antara kita berdua doang. Bener. Kayaknya udah saatnya nih XYZ punya tamu lah. Ya. Kan namanya juga XYZ. Lu berdua sama gua Gen Y. Ya. X-nya belum ada, Z-nya juga belum ada. In frame sama kita di sini. Oke, jadi karena kita berdua si lari, kita punya 2 tamu, beda generasi, tapi dua-duanya lari. Betul. Dengan mungkin habit lari yang berbeda, atau mungkin larinya, outfitnya berbeda. Ya. Kita nggak tahu juga, dan tamunya siapa. Ntar kita bakal spill di Instagram kita. Oke, jadi lo follow dulu Instagram kita sama TikTok kita juga ada akunnya. Nanti akun-akunnya semuanya kita Nongol nih akan di sini nih. nongol ya di sini. Kalau emang agak terbatas ya kemampuan Iya, tim iya. kita ya. Iya, iya. Karena kita ada Bewok, ada Ria, ada Ian, dan Mas Angga Sasongko kan. Oh, benar. Gitu ya, di sini. Sini dulu Betul. kita Iya, kenalin di dulu. sini. Sini. Enggak nih. Orang pengen lihat. Enggak, lo bisa menilai kalau emang dia tuh mirip sama Angga Sasongko apa enggak? Loh, bukan mirip, emang ini Angga Emang Sasongko. ini Angga Sasongko. Jadi jangan kira kita produksi itu main-main. Lo lihat. Angga Sasongko kan? Walaupun cuma acara YouTube, Iya. tapi direkturnya Angga Sasongko. Gitu. Si orang ini. Si orang. Ya, sampai ketemu minggu depan ya. Minggu depan kita ada tamu. Yes. Tonton.